Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertemuan kali ini atau presentasi kali ini merupakan pertemuan yang ketiga dari mata kuliah Filsafat Pendidikan untuk kelas PAI 3 di Taima Cirebon. Pada pertemuan kali ini, kita akan memulai mendengarkan presentasi dari para mahasiswa di PAI semester 3 berdasarkan tema-tema yang sudah dibagikan sesuai dengan urutan silabus. Adapun materi dari kelompok pertama ini nanti yang akan kita dengarkan bersama-sama adalah terkait dengan Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa. Nah, nanti di dalamnya ada Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang kedua ada keselarasan tujuan negara dengan tujuan pendidikan, kemudian ada analisis filsafat tujuan pendidikan di Indonesia juga. Jadi itu yang diharapkan dari kelompok pertama ini, yaitu untuk menganalisis dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sehingga darinya diharapkan kita akan mampu menggali nilai-nilai filosofis apa yang bisa diterapkan di dalam ranah pendidikan. Bagaimana presentasi kelompok pertama yang akan dibawakan oleh Ridwan Alawi, Fuad Amin, Ayi Nihayatun, dan Umi Fauziah ini. Mari kita simak bersama-sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Fauziah dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa keselarasan. Dosen pengampu Panoval Maliki. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat dapat diartikan sebagai cara hidup manusia sepanjang kehidupannya di dunia. Cita-cita manusia selalu berkaitan dengan filsafat kehidupannya. Kata filsafat berasal dari bahasa Inggris dan Yunani. Yang berasal dari bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani philein atau philos atau sophie, sophien atau sophie. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu filsafah, yang artinya al-hikmah. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijakan. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan cinta kebijaksanaan atau al-hikmah. Orang yang mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran disebut dengan filsuf. Filsuf selalu mencari kebenaran dan kebijaksanaan tanpa mengenal batas. Dan yang selanjutnya yakni tentang landasan filosofis pendidikan nasional. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofis pendidikan nasional berasumsi sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu berasal dari Tuhan sebagai penciptanya, dan yang kedua, Pancasila merupakan mazhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan. Terus yang ketiga, manusia adalah ciptaan Tuhan. Yang keempat, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, pemikiran, dan penghayatan. Yang kelima, perbuatan manusia itu diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, kepentingan umum, dan hati nurani. Dan yang selanjutnya, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Dan yang seterusnya, kurikulum berisi pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan,
pendidikan keagamaan, dan pendidikan profesional. Dan yang selanjutnya mengutamakan cara belajar siswa aktif dan penghayatan. Selanjutnya yakni yang terakhir, peranan pendidik dan anak didik pada dasarnya berpegang pada prinsip keteladanan. Ya, cukup sekian itu pembahasan dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayini Hayatun Amania dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa keselarasan. Tadi sudah dijelaskan oleh Zia tentang pengertian filsafat dan landasan filosofi pendidikan nasional. Sekarang kita masuk ke Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Yang pertama kita perlu memahami apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia atau ideologi dari sebuah bangsa Indonesia. Sedangkan arti dari filsafat sendiri yaitu berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Dan pendidikan sendiri mempunyai arti itu membimbing ke arah kebijaksanaan, mengembangkan potensi peserta didik. Menurut Aristoteles, tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya suatu negara. Jadi, filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai media untuk menyusun proses pendidikan. Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peran yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya diatur bahwa pendidikan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai suatu sistem pengajaran nasional. Sistem pendidikan yang dialami sekarang merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dalam kaitannya Pancasila sebagai filsafat pendidikan, maka harus dipahami bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup yang diyakini dan menjiwai kehidupan masyarakat untuk mengidealisasikan dalam proses berbangsa, maka harus ada upaya yang sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan melalui proses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dan saya akan melanjutkan dari yang teman saya yang sebelumnya yang menjelaskan, yaitu Ayini Hayatin. Ya, saya di sini akan melanjutkan yaitu bagian D atau bagian akhir dan sekalian kesimpulannya. Iya. Ya, langsung saja di sini ada Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan pendidikan atau suatu perkembangan dari negara tersebut. Ya, intinya filsafat ini adalah bagian ruh dari pendidikan di Indonesia tersebut. Terus Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ya, lanjut lagi ya, kembali lagi bersama saya gitu kan. Bahwasanya sebelumnya saya mohon maaf ya, karena di sini saya sambil kipas-kipas karena udaranya agak ngap gitu, panas. Lanjut, bahwasanya bahwa tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya negara gitu kan. Apa sama tujuannya itu sama untuk memajukan atau mengembangkan sebuah negara gitu. Tujuan pendidikan sama dan juga tujuan didirikannya negara juga sama. Intinya itu untuk mengembangkan sebuah negara untuk lebih maju dari yang terpuruk hingga maju gitu kan. Ya, walaupun Indonesia ini merintis dengan sedikit-sedikit, tapi asal selangkah demi selangkah. Yang penting jangan selangkah untuk mundur gitu.
budaya juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa. Ya, bahwasanya perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa negara Indonesia ini, ataupun suku-suku ataupun semacamnya ritual-ritual yang berbeda, itu adalah ideologi bangsa, ciri dari bangsa Indonesia tersebut gitu kan. Karena apa ya? Karena di negara-negara lain gitu, selain Indonesia itu pasti berbeda, pasti memiliki ideologi atau ciri-ciri dari negara tersebut gitu kan. Misalkan kalau negara tidak ada ideologi ataupun ciri-cirinya, itu ya itu tidak bisa dinamakan negara gitu kan. Karena pada dasarnya semua negara itu pasti mempunyai ideologi dan ciri-ciri yang sangat berharga gitu kan. Kayak Indonesia kan karena seperti suku-suku yang banyak ataupun pulau-pulau yang banyak, tradisi yang berbeda-beda antara Pulau Jawa, Sumatera dan yang lainnya, seperti itu ya. Lanjut lagi, filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Itu filsafat ya. Pengertian filsafat secara bahasa Arab dicampurlah secara Arab, secara bahasa Arab ataupun secara bahasa Yunani dan sebagainya gitu kan. Intinya filsafat ini untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Itu arti yang sangat mendalam bagi filsafat gitu kan. Bahwasanya filsafat ini bukan untuk mencari sok benar ataupun sok keren ataupun sok cool lah gitu kan. Bahwasanya ini untuk mencari kebenaran dan juga kebijaksanaan untuk menjalankan ya jalan yang lurus gitu kan, tidak untuk membengkokkan, tapi ketika ada yang bengkok kita diluruskan oleh filsafat. Iya nih kan. Iya. Oke, lanjut ya. Ya di sini saya sambil enjoy saja yang menjelaskannya, sambil ya ketawa-ketawa, karena ketawa ataupun senyum itu ya sangat indah gitu kan, untuk untuk mengawetkan masa muda gitu, biar tidak cepat tua kalau kita banyak senyum. Lanjut lagi, dengan memperhatikan fungsi pendidikan dalam membangun potensi bangsa, khususnya dalam melestarikan kebudayaan dan kepribadian bangsa yang ada pada akhirnya menentukan eksistensi dan martabat bangsa. Ya, jadi intinya bagi kita semuanya, pemuda ataupun pemudi bangsa Indonesia, kita juga harus menjaga, melestarikan budaya-budaya yang ada di negara Republik Indonesia kan. Karena budaya-budaya itu adalah ciri-ciri dari negara Indonesia, karena budaya Indonesia sangat banyak ya. Bukan hanya beda pulau saja, bahkan beda wilayah atau beda kabupaten itu pasti budayanya berbeda gitu kan. Makanya kita sebagai pemuda ataupun pemudi, kita juga harus melestarikan sampai yaumul kiamah, bisa dikatakan gitu kan, sampai seterusnya, dari generasi ke generasi seterusnya gitu kan. Dan juga ini saya menjelaskan ke bagian-bagian terakhir ya, karena bagian-bagian sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya gitu kan. Dan juga saya langsung saja ya, karena di sini pembahasannya sudah selesai, kita langsung ke kesimpulan gitu kan. Kesimpulannya yang pertama ya, filsafat pendidikan Pancasila sebagai ruh dari sistem pendidikan nasional di Indonesia harus benar-benar dihayati sebagai sumber nilai dan rujukan dalam perencanaan strategis di bidang pendidikan di Indonesia. Nah, juga filsafat ini bisa dikatakan sebagai ruh dalam pendidikan di suatu negara, ya khususnya di negara Indonesia ya, karena saya orang Indonesia gitu kan, bukan orang lain. Makanya saya membahas Indonesia. Hidup NKRI. Hidup. Kelas dari kesimpulan yang kedua, filsafat pendidikan Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dan konsisten agar bangsa Indonesia dapat tercapai dengan prinsip-prinsip dasar nilai Pancasila, yaitu ideologi dari negara kita ya. Bahwasanya ini kita juga harus bisa mengimplementasikan ya, harus bisa dengan praktek. Kita juga tidak bisa membahas filsafat hanya sebagai omongan, sebagai diskusi saja gitu kan, tapi kita diskusi sambil bergerak, seperti itu ya teman. Nah itu, jadi jangan teoritis saja gitu, kita harus bergerak, karena jiwa muda semangat muda gitu kan. Bahwasanya kan Presiden Soekarno itu presiden pertama Indonesia itu kan pernah mengatakan ya, bahwasanya gini, berilah 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia gitu. Karena apa? Semangat pemuda itu tidak ada
tandingannya gitu kan, karena masih fresh, kekuatannya masih fresh, pikiran, tenaga itu masih fresh, masih kuat gitu kan, dibandingkan dengan orang tua. Orang tua hanya bisa dengan support mendoa gitu kan, karena yang bisa itu, berilah aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia, itu adalah kata-kata Soekarno yang sangat melegenda yang tidak familiar di telinga kita ataupun di mata kita gitu kan. Mungkin cukup sekian saja ya dari penjelasan saya ataupun dari materi dari kelompok saya lah intinya. Intinya saya juga sebelum saya tutup video ini, bahwasanya saya sebagai perwakilan dari kelompok pertama ya, mohon maaf sebesar-besarnya bahwasanya bila ada kata-kata yang tidak pantas ataupun kelakuan yang tidak pantas yang kurang mengenakan dalam hati teman-teman semua ya, kurang lebihnya mohon maaf, karena intinya kata-kata yang bagus datangnya dari Allah dan kata-kata yang terlihat pure dari saya ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.